Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur biar tidak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Oktavinda Manudia Utama SS SPDSD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pendidik serta tenaga kependidikan SDN Punggul 2. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkumpul saat ini dalam rangka Kongres Pumda, yaitu yang secara eksklusif nantinya membahas tentang sistematika penulisan soal yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ucapkan juga kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai di sini keynote speaker yang akan membangkitkan semangat kita, menyemangati kita dalam Kombel pada siang hari ini. Di sini saya perkenalkan yaitu Bapak moderator kita, Bapak Ibnu Widi, SPD, yang akan memimpin jalannya diskusi dengan suara khasnya, serta nantinya akan diisi dengan pemateri handal kita yaitu Ibu Dr. Astiani MSI selaku pemateri dan narasumber yang menyampaikan secercah ilmunya kepada kita tentang sistematika penulisan soal yang benar. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi, jadi mari kita mulai saja acara ini. Kepada Bapak Ibnu Widi selaku moderator, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombel Pumda SDN Punggul 2 sehat bisa berprestasi. Terima kasih. Bapak Ibu yang hebat, kita akan kembali di dalam kelompok belajar ini untuk mengisi pikiran kita, untuk menambah wawasan kita. Sebab kita tahu bahwa kita setiap hari akan bekerja cerdas ya, kerja cerdas. Kenapa demikian? Kita kerja cerdas itu mengambil soal dari sana, upload sini, soal sana, itu kerja cerdas. Namun sebelum kerja cerdas, kita harus bisa cerdas kerja kreatif. Nah, bagaimana tentang kerja kreatif ini? Kita awali kembali dengan pembuatan soal-soal yang ada. Kenapa demikian? Karena dengan soal kita akan dapat mencapai nilai ya, pembelajaran, sejauh mana pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Untuk itu bagaimanakah cara penulisan soal yang benar? Kita akan belajar bersama dengan narasumber kita yang hebat yang sudah 29 tahun, 30 tahun. Di 30 tahun beliau berkecimpung dan secara nasional juga dari struktur nasional, ya, struktur nasional sampai sekarang pun juga demikian. Untuk itu mari kita gali ilmunya, kita manfaatkan sebelum beliaunya akan menjadi ibu rumah tangga. Ya. Inilah narasumber kita, Ibu Dr. Astiani MPD MSI. Tepuk tangan untuk beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lemes. Oh, dereng nggih. Soalnya ada kopinya banyak, masih ada kacang, silakan monggo sambil. Gak apa-apa, supaya tidak ngantuk nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Oktaf selaku Kepala SDN Bungur 2, kenapa tidak saya sebutkan nama panjangnya? Saya takut keplecu. Karena panjang hampir sama-sama, daripada itu boleh selamat kiai. Dan yang kedua juga yang saya banggakan teman-teman guru kreatif dan guru hebat yang berada di SDN Bungur 2. Dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya berupa sehat, sempat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertukar pikiran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya, dan kita tunggu syafaatnya pada yaumil akhir. Bapak, Ibu, guru hebat yang berada di SDN Bungur 2, siang ini saya menyampaikan karena mendapatkan sampur, mendapatkan tugas yang harus dilakukan apapun itu. Sedangkan rival saya adalah muda-muda yang semangat-semangat, apalagi seperti Bu Nur tadi semangat banget. Sedangkan saya yang nenek yo alon-alon lain. Tebak bejo. Alon-alon Pak Jo. Ayo tebak bejo. Ayo buku. Nah, untuk materi yang sudah disampaikan di atas sana oleh Pak David. Nah, sebelumnya monggo supaya tidak lemes, SDN Bungur 2 sehat bisa berprestasi. SDN Bungur 2 sehat bisa berprestasi. Yes, oke. Lek oke lho, sok wayu-wayu ganteng-ganteng ngono. Oke. Mau macam-macam meneh ya yang kedua. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, sebelum memasuki pada materi, saya pinginnya ini saya anggap ada dua kelompok. Satu kelompok Pak David sama Bu Nurul ya, Bu Nanda ikut sana, Pak Fahmi sama Pak Sigit ikut sini. Nah, bayangkan dulu, penjenengan membuat kalimat kelompok satu diawali dengan kata jika, apa wis terserah bebas. Yang kelompok dua diawali kata maka. Gak usah ditulis, bayang loh, nanti disampaikan ke saya. Siap? Ya. 5 menit. Bayang loh, sendiri-sendiri. Pak David, jika bla 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 bla. Jika istriku Dewi Persik, maka Pak Johan apa? Yuk, sudah? Siap? Oke. Ayo Bebas, tidak ada hubungannya. Maka tidak ada hubungannya. Tidak. Nanti saya tunjuknya juga saya tidak dari Pak David terus buat dari Pak Jadi tidak. Saksirku, kumpul aku dari narasumber. Sampun? Oke, siap. Bu Cindy. Jika saya makan, Bu Ana. maka jika hari ini maka saya ngantuk. Loh, yang sudah ada bayangan panjenengan, ya? Yang sudah ada di bayangan panjenengan, jangan
Jalannya udah sambungannya, tidak ada nyambung, tidak apa-apa. Maka saya akan kepanasan jika Sudah cukup. Ya. Bila saya makan, jika saya makan, maka saya akan kepanasan. Soalnya gak diler dhisik. Pak Fahmi kelompok 2, kelompok 1 Pak David. Jika lapar tidur. Loh, nggak nyambung. Ya, Guru ya, satu lagi, Bu Fitri. Jika saya pergi ke Solo, Pak Uda. Saya akan maka tahu kota Solo. maka saya akan mampir ke pariwisata daerah Solo. Loh, kamu bisa bodoh. Lagi, Biafra, Rafi. Jika saya sebagai presiden, Bu Wahyu. Maka saya akan jadi presiden. Dari tadi saya mikir gitu. Saya pengennya tadi itu sih gak nyambung, sing lucu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, dari tadi saya perhatikan indera yang penjenengan gunakan adalah indera pendengar. Saya mohon bantuan untuk Pak Sigit, indera penglihatannya digunakan. Bacakan yang di atas. Tambah belum. Aktif lah, mau kok. Yo, maju ini. Oh ya, namanya Baik, saya akan membacakan PowerPoint yang sudah disediakan mengenai sistematika penulisan soal yang benar. Sesuai, yaitu yang pertama sesuai indikator. Soal harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu rumusannya yang harus jelas. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas, singkat dan tegas. Pilihan jawaban homogen, maksudnya itu pilihan jawaban benar. Dan setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar atau paling benar. Yang selanjutnya yaitu kata tanya yang tepat. Gunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Seperti contohnya mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah, dan kawan-kawan. Lalu bahasa yang tepat. Gunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan komunikatif. Gambar, grafik, tabel, dan diagram jika menggunakan gambar, grafik, tabel. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak Sigit. Bapak Ibu, setelah dibacakan, kemudian yang terakhir, grafik tabel itu bila digunakan, dituliskan harus berfungsi. Belum ada kelanjutannya tadi, ngulungkur, gopol, mengetikkan, tidak tahu. Jadi harus berfungsi. Kalau membuat soal ada grafik, ada tabel, itu harus berfungsi, berhubungan dengan soal. Nah, sekarang indikator. Indikator itu adalah ukuran. Nanti ada lanjutannya, ada betul. Nah, sekarang samakah indikator soal dengan indikator pembelajaran? 1, 2, 3, yang angkat tangan saya beri hadiah. Minum kopi. Ya, Artam. Tak tangan tidak. Samakah indikator pembelajaran dan indikator soal? Tidak, beda. Indikator soal berada di mana?
omahe ndung di indikator soal. Biasanya kalau kita membuat ada indikator soal berada di rancangan. Karena saya guru lawas, kisi-kisi lagi ya. Ya, rancangan kalau sekarang. Betul. Sedangkan apa saja yang ada di dalam indikator itu? Di atas sana, karena saya kalau miring gini malah tidak bisa kelihatan, naik turun ya si gile. Yang intinya indikator itu yang benar adalah mengandung 4. Napa mawon? David belum? Iya. 4. Mohon maaf Bu Linda, mohon dijelaskan karena bahasa Inggris guru lawas sih nggak baca iso. Monggo. Audience. Mau cari behavior, kondisi, degree. Jadi betul itu isinya, yang benar itu maksudnya indikator itu harus mempunyai mencakup siswa audiensnya dalam pembelajaran itu, kemudian tingkah laku yang diminta, degree itu hasil ya. Belajar tingkatan. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga tadi apa? Keempat. Kondisi. Membuat kondisi seseorang yang dituntut dalam pembuatan indikator soal. Nah, saya minta tolong Bu Wahyu dibagikan ke teman-teman, kalau tidak ada bolpoin-bolpoinnya di tepak saya satu-satu. Saya minta tolong benar supaya hari ini benar-benar saya juga bisa bertukar pikiran dengan penjenengan juga pas dengan materi yang disampaikan. Nanti perintahnya pokoknya kertas apa juga belum. Pulpennya di tempat itu banyak deh pulpen. Barangkali ada yang tidak bawa tas, monggo. Ada. Perintahnya buatlah 1 indikator soal mapel bebas, kelasnya bebas. Buatlah 1 indikator soal yang materinya bebas, kelasnya bebas. Tapi jangan tulis mapel opo mudure biar saya bisa membandingkan nanti. Indikator soal. Dapat bukan Nggak usah. unsur bukan Dan sudah ini kumpulkan. Ya, sudah selesai. Semua. Ya sudah ya. apa gelar apa seni budaya. Ayo soal OPS. Soal TIK. OPS harus balik. Nah, ora iso TIK. Ojo. Kok enggak ada sakit dibanding dong. Wes, mari kumpul no, Pak. Wis mari ya gue. Mari aku. Oh. Kenapa boleh, Le? Hah? Kenapa boleh? Enggak usah, Pak. Kasih apa ya, Bu? Kayak gitu ya. Jelas soalnya. Kayak ada wacana. Jelas gak kena diwaca. Lapor penny lo, gak makan. Pokoknya gak turu.
Kak selesai lah menyebutkan untuk baru terus ya. Ayo saya kumpulkan. Ayo mari kamari. Udah, Mbak ada pertanyaan, Mbak udah kayak jawab aku. Dedel lo aja nih. Gak ngerti aku. Urusan kono-kono kira iso. Bingung wali murid yang dijapak. Ulangi lagi Bu, ya biasanya kan salah titik dan nopo. Ulangi lagi. Sambung. Golek neng omah nek pertanyaan. Tadi syarat-syaratnya menggunakan kata kerja operasional, ya mengandung 4 itu tadi, dan yang bisa diukur dan bisa dibuat soal. Kadang-kadang ada indikator kisi-kisine dibuat sehingga soal bingung gak iso soal bisa, oke? Terus kalau dibuat pilihan ganda, optionnya itu tidak bisa homogen, sudah tidak memenuhi kriteria syarat-syarat penulisan soal. Sebelum saya bacakan ini, indikator ada 2 versi, ada yang bisa, ada yang dibuat dengan mengadakan dengan adanya stimulus. Ada stimulusnya, disajikan gambar tabel, siswa dapat membandingkan misalnya apa. Dan yang kedua, tanpa stimulus dengan menggunakan kata-kata kerja operasional. Contoh di sini disajikan gambar kenampakan alam. Peserta dapat menyebutkan letak kenampakan alam tersebut. Letak kenampakan alam. Betul. Rodok ambigu ya. Tapi sudah ada versi ini karena sudah ada stimulusnya. Stimulus. Kemudian disajikan video wudhu. Siswa dapat mempraktekkan wudhu dengan benar. Ya, benar. Nah, kok banyak yang kelas berarti. Siswa dapat menentukan jumlah bilangan pecahan melalui gambar pecahan dengan benar dan tepat. Siswa dapat menentukan jumlah. Ya. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan pola gambar. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan pola gambar manusia, pola gambar hewan. Siswa dapat menjelaskan hukum bacaan mim sukun dan nun sukun. Menjumlahkan bilangan caca, tidak ada audien. Menjumlahkan bilangan caca 1 sampai 50, menyebutkan 3 aturan kesehatan. Harus ada 4 tadi. Ini tidak ada apa ini, siswa atau guru nih. Jawab sendiri. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Siswa dapat menuliskan kata kerja dengan benar. Menuliskan kata kerja. Kalau saya ke mana ini? Harusnya yang benar. Membuat kalimat aja dengan menggunakan kata kerja yang benar. Kalau menuliskan kata kerja ini ya bisa. Siswa mampu menghitung kelipatan angka miliar triliun. Aduh, pasalnya
ya boleh pakai stimulus. Kalau nggak pakai stimulus juga nggak apa-apa, tapi ya siswa mampu menghitung kognitifnya saja. Siswa dapat menyebutkan kewajiban anak di rumah. Pasal itu. Siswa dapat menyebutkan Siswa dapat menyebutkan ya keluarga jasmani, kebugaran jasmani, unsur kebugaran jasmani. Maklum Pak Johan tulisan wapi itu tambah kaki moco. Ayo, saya ngapi ya. Siswa dapat menyebutkan gerak lokomotor. Juga. Disajikan teks, siswa diminta melengkapi ya kalimat di dalam teks mengenai jumlah benda. Oke. Siswa bisa menghafalkan dan meyakini rukun Islam. Saya kok kurang pas, bukan salah. Siswa bisa menghafalkan, betul, dan melaksanakan. Itu bisa diukur. Kalau meyakini kan tidak bisa diukur, ya yakinnya. Siswa dapat mengurutkan satuan panjang dengan benar. Bagus semua ini sudah. Siswa dapat menyebutkan contoh benda yang dapat ditarik dengan magnet. Sudah pas, karena keleteng saya sudah tidak ada di sini. Jadi ini benar kabeh. Karena saya pernah terus terang menjadi ketua KKG, kemudian membuat indikator soal, itu tidak di sini, betul, catatan. Tapi indikator yang dibuat itu adalah indikator pembelajaran. Jadi saya tadi ingin tahunya hanya itu. Ternyata guru-guru SDN Unggul 2 hebat dan kreatif. Sekarang benar, semua benar, sudah pas. Takutnya saya tadi ada indikator pembelajaran supaya kita sama-sama belajar bareng. Saya juga belajar dari ini tadi, juga saya mengetahui teman-teman ternyata lebih baik daripada saya. Untuk selanjutnya ada apa Pak David? Macam-macam bentuk soal. Kalau Ibu Nurul sama lagi kabel ya. Macam-macam bentuk soal apa jadi duduk di situ Pak. Balik. Ada soal di sana. Ye. Ya. Uraian kompleks, terus kemudian pilihan ganda, juga ada pilihan ganda kompleks ya. Kemudian ada IC atau uraian non objektif, dan ada uraian objektif yang dikenal dengan jawab singkat. Untuk menjodohkan dan lain-lain tidak terlalu saya perhitungkan karena jarang kita menggunakan itu, kecuali di LKS atau di bank-bank soal yang kita beli di luar. Biasanya kita hanya pilihan ganda, jawab singkat, dan IC. Nah, sekarang pilihan ganda. Saya tanya teman-teman yang hebat, yang sudah melontok kurikulum Merdeka, apakah option dalam pilihan ganda ada perbedaan antara grade A dan B? Wonten ta? Maksudnya 1, 2, 3 berapa option? 4, 5, 6 berapa option? Ada. Kelas 1, 2, 3. Kelas 3 masuk grade A ya berarti ABC. Kelas 4, 5, 6 ABC D. KTE. Kira-kira penjenengan sudah bisakah menentukan option dalam sebuah soal pilihan ganda? Saged, misalnya soal pilihan gandanya 20. AE piro, BN piro, CN piro, DN piro. Ampun nggih. Wes,
muni apa wis tak lewat. Lupa ada di sini seru. Nah ya. Untuk menentukan dalam pilihan ganda A berapa dalam soal jumlah soal dibagi option ditambah dikurang 3. Jumlah soal dibagi jumlah option ditambah dikurang 3. 3 itu patokan. Jadi bila jumlah soal pilihan gandanya 20 optionnya 4 5 ditambah 3 atau dikurang 3. Jadi huruf tertingginya 8 bisa 2. Maksudnya A mungkin 8, B 6. Yang paling kecil 2. Iya, kurang dong kan penjelasan saya. Waduh, ini anak baru. Bapak keluar aku ya, ada lama. Jumlah soal pilihan ganda saja, nih. Kalau pilihan gandanya 20, optionnya 4, berarti kan ada 5. Ditambah atau dikurang 3. Boleh ditambah 3, misalnya kali dibagi 5, 20 bagi 5, 4. Ditambah 3 berarti 7. Berarti A mungkin 7, B piro yang terendah nanti D 2. Karena 5 diambil 2. Kan penjenengan saya bukan penjenengan, saya. Biasanya kayak soal 20, wes 2 murai pokoknya apa D 5. Ngitungnya seperti itu. Ya biasanya kan wes dikira-kira. Ilmu kira-kira gitu. Ya sama-sama kita belajar. Jadi tertinggi yang paling banyak tadi 7, yang paling sedikit 2. Boleh C-nya yang 2, atau D-nya boleh. Terus nyusunnya boleh acak, jangan dikelompokkan. Jawaban A jangan sebar. Sudah buat kisi-kisi. Jawabannya juga harus ditulis juga A, B, C dihitung. Sehingga tidak A 1 sampai 5, 6 sampai 10 B. Jadi anak-anak yang malas sing banti ya wis rezeki. Sampun? Kesuwen. Kok aku didukani kepala sekolah di rumah ya. Lanjut, kemudian pilihan ganda sudah cara-caranya pilihan ganda itu ada jawaban harus homogen. Saya tidak ambil semuanya nih karena semuanya saya kira sudah tahu. Apa maksudnya? Hanya ada satu jawaban yang benar, itu betul salah satunya. Tapi yang jawaban homogen tidak seperti itu. Contoh, penandatanganan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 67 dilakukan oleh A. Ali Alatas, B. Soekarno. C. Pai Benu. Misalnya C. Siapa? Rajiman itu bikin ubi kaki, cong. Cok dicuri aku. Ya, misalnya itu. Tapi jawaban yang terakhir, Menteri Luar Negeri Indonesia itu bukan homogen. Kalau disebutkan nama, ya nama semua. Kalau disebutkan jabatan, optionnya jabatan semua. Namanya homogen G. Homogen kan sama. Nah, heterogen berbeda-beda. Saya kira penjenengan loh yo
wis hafal karena sudah lama memang tidak saling tukar pikiran sehingga banyak yang lupa. Apalagi berikutnya pilihan ganda. Option sudah. Apa ini? Uraian non objektif. Memakai kata tanya, mengapa dan seterusnya. Itu uraian non objektif itu isi. Sekarang banyak yang begini yang bisa diukur. Sebutkan 3 menteri yang menandatangani deklarasi Bangkok. Boleh. Kan pada Romawi 3 biasanya di situ. Uraian. Kalau jawab singkat hampir sama, makanya dikatakan uraian objektif. Kalau jawab singkat, karena jawabannya gak iso dinyang. Iya. Pasti betul, pasti itu jawabannya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, bahasa yang kita gunakan jangan mengandung negatif ganda. Nih, kita kurangi 3 jawaban salah, jawaban A, B benar, jawaban C, D salah. Itu dihindari. Lek ngono enak nggak soal bener tadi. Kelebihan pilihan ganda adalah mudah mengoreksi, membuat soalnya yang susah. Kebalikannya pada uraian. Uraian itu buat soalnya gampang, tapi ya kita harus mengingat poin-poin pada sistematika penulisan soal yang baik. Bahasanya harus baik, tidak boleh menggunakan bahasa lokal yang mengandung pornografi dan lain-lain, karena mungkin penjenengan tidak mengalami. Dokter sudah mengalami apa belum? Pak Ibnu, saya mungkin Bu Ana mengalami ada teman pembuat soal ya rotok mencret titik, akhirnya urusan polisi karena mengandung pornografi. Doan Joko penulis soal. Ya, ujian. Untuk itu tidak mudah untuk membuat soal. Apalagi sekarang IPAS kelas 6, hati-hati dengan perkembangan fisik siswa. Memang itu pelajaran, tapi bahasa yang kita gunakan jangan tok leng. Ngerti tok leng ya? Saya salah. Nggak boleh, iya, maksudnya vulgar banget. Kan di kelas 6 itu IPAS kan dulu, IPA ya kalau dulu, itu kan alat reproduksi itu loh ya. Itu kalau kita sebagai guru tidak pinter dalam menjelaskan bahasa yang kita gunakan, ya anak-anak lebih tahu dari kita kalau masalah itu gak tahu dari gambar kayak dari apa. Jadi kita harus hati-hati saling mengingatkan. Dan juga soal harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jangan soal kelas kelas 1 misalnya, bahasanya kelas 7. Ngerti ya maksudnya? Misalnya ya soal wis pinter-pinter kok, cuman kadang-kadang perlu ditinjau kembali, dibaca kembali. Namanya tangan dengan pikiran kita itu tidak sama. Mungkin itu ya, kalau salah satu itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekurangan dan khilaf saya dalam berbicara, dan saya tadi memerintahkan penjenengan untuk bekerja sama supaya tidak ngantuk saja karena suasananya juga panas banget. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bila benar itu dari Allah, bila salah dari saya sendiri. Dan saya ucapkan, mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah atau alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Baiklah, Bapak
ibu guru yang hebat. Telah kita dengarkan sistematika penulisan soal yang selama ini memang kita banyak melakukan penulisan soal itu berdasarkan soal-soal yang sudah ada. Artinya kita hanya kopas saja. Namun dengan adanya kegiatan seperti ini, walaupun toh kita kerja cerdas, namun kita masih bisa berpikir kreatif untuk sesuai dengan sistematika yang ada. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, baik dari narasumber dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator dan Ibu narasumber. Dari saya, sebelum kita tutup acara Kombel, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.